kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih buat penyertaan dan penyertaanmu dalam hidup kami. Hingga sampai pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama dengan teman-teman. Itu semua karena kasih dan kami. Tuhan memberkati ibadah kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan pujian kita. Walau harus berjalan. Harus berjalan
Janji. Kami percaya kuasa-Mu dalam hidup kami dan pengalaman janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita mengangkat pujian hari ini. Kita angkat pujian, kita bangkit dan serukan nama Yesus. Semua dapat tahu kan? Masih semangat teman-teman? Satu lagi. Oke, kita angkat pujian kita dan bukan lagu yang asing lagi ya.
Yesus panglima kita, kita semua senjata Allah dalam perseru api kemuliaan-Nya terpenuhi kami semua, bangkit gereja api tercurah dari surga, ledakan pada dunia. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, pada dunia bahwa Yesus Sang Raja, Sang Raja, Sang Raja. Baik, karena kita sudah bersorak-sorai, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian kita, firman-Mu bertanda Kau besertaku.
Rajaku. Serahkan kepada hamba. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan ucapan syukur kami untuk kebaikan Tuhan dalam sepanjang hari ini. Hari ini kami lalui karena kasih dan anugerah Tuhan semata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang telah memuji dan memuliakan yang kami naikkan. Hanya kami mau duduk diam, persiapkan hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kubur yang siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Ya, setiap firman-Mu yang kami dengar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami, juga hamba-Mu yang terbatas ini, sebagai Tuhan yang menolong, memampukan berita kasih. Dalam kami Yesus, dan bersyukur. Shalom, selamat malam. Shalom. Halo kakak. Teman-teman nanti minta maaf ya kalau dalam menyampaikan firman Tuhan saya sering batuk. Jujur saat ini gigi, jadi penyakitnya komplit, udah banyak. Jadi semoga Tuhan menolong. Karena jujur ini udah lagi rasa-rasa dingin ini. Baik, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang sama di dalam Filipi pasal 2, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Filipi 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga kita memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dengan ini adalah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri untuk puji. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Baik teman-teman, sesuai dengan tema yang ada di flyer, menanggalkan ego. Just information, sedikit informasi, saya percaya Paulus kepada jemaat di Filipia. Di jemaat-jemaat Filipina orang-orang yang menerima kebenaran Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Namun nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada mereka termasuk yang sudah kita baca malam ini, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan nasihat karena kenapa? Karena di dalam jemaat Filipi ini mereka memiliki sikap ego di dalam dirinya. Kepentingan mereka sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka selalu terjadi ancaman di dalam jemaat di kota Filipi, dan juga ada ajaran palsu yang mau menyesatkan mereka. Saat sepikir supaya ketika ajaran palsu itu masuk, mereka tidak mudah terpecah belah. Oke teman-teman, seperti tema kita yaitu menanggalkan ego. Menanggalkan berarti meninggalkan, melawan bahasa Nia Laroi. Dan pada dasarnya semua manusia itu memiliki ego. Tidak ada manusia yang tidak egois. Semuanya kita ini egois. Sadar egois itu tidak harus kita lihat secara kasat mata, tidak. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku saat itu sebenarnya kita sedang berada di dalam diri kita sedang ada yang namanya egois. Nah, di sini Tuhan memanggil kita itu dan menyelamatkan kita. Tujuan setelah kita diselamatkan, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tapi kita hidup juga untuk orang lain.
Kita hidup dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukan lagi untuk hidup untuk diri kita sendiri. Kita ini manusia sosial ya, kita saling orang lain. Kita membutuhkan orang lain juga pasti membutuhkan kita. Jadi kita itu saling membutuhkan. Namun pada Tuhan, banyak orang-orang percaya pada kenyataannya, realitanya, menjalani hidupnya dengan berpusat pada dirinya sendiri tanpa mempeduli kepentingan dan perasaan orang lain. Jadi ini banyak anak-anak Tuhan yang seperti ini, Bapak Ibu. Saya percaya tidak ada di antara kita, adanya di luar sana yang banyak. Amin, teman-teman. Nah, teman-teman, egoisme ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya ego artinya diri atau saya atau aku. Jadi ego itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Teman-teman, ketika kita sedang melihat seseorang sedang melakukan orang itu yang berbuat salah, ingat bahwa hanya satu jari kita yang menunjuk ke orang itu. Selebihnya dari jari kita adalah menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi ego itu menunjuk kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Sedangkan menurut kamus Webster, egois atau mementingkan diri artinya memperhatikan diri secara tidak pantas atau berlebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan. Jadi merasa bahagia di atas penderitaan orang lain, itu adalah orang yang egois. Dan juga menurut kamu Webster, di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang egois adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat, lebih mengutamakan kepentingannya dan perasaan diri, dan mengorbankan kepentingan dan perasaan orang lain. Atau bisa diistilahkan ini bahagia di atas penderitaan orang lain. Mungkin kadang-kadang kita juga mengalami hal seperti ini. Kadang-kadang kita bahagia di atas kepentingan, di atas penderitaan orang yang tidak kita senangi. Ketika dia menderita, kita pasti bahagia banget. Seperti kita mendapatkan 1 ton emas, bahagianya kita ketika melihat penderitaan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi supaya mereka harus menanggalkan ego di dalam diri mereka. Ini ditunjukkan bukan hanya kepada jemaat di Filipi, termasuk kepada kita anak-anak Tuhan saat ini. Mengapa kita harus menanggalkan ego dalam diri? Hal yang pertama yaitu teman-teman bisa buka di dalam Yakobus 3. Pertama yang perlu kita ketahui, mengapa kita tidak boleh egois? Mengapa ego yang ada di dalam diri kita itu harus kita tanggalkan? 3 ayat 16 mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat itu berasal dan bersumber dari ego yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita menyalahkan orang lain dan menganggap diri kita benar. Dan pada saat itu tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang ada di dalam keegoisan. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudari, orang yang egois pasti memiliki sikap iri hati. Dan keirihatian inilah yang seorang mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan perasaan dan kepentingan orang lain. Iri dengan lebih daripada dirinya yang menjadi iri. Dan ketika temannya ini sedang mengalami suatu masalah, dia tidak mau menolong. Nah, kenapa? Di dalam hatinya udah ada iri hati. Buat apa saya menolong dia? Dia kan punya segalanya. Dia bisa dong, gak harus dengan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Selanjutnya dikatakan
dan mementingkan diri perbuatan jahat. Jadi dari ego kita itu bersumber segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Perlu kita garis bawahi di sini terima segala macam. Segala macam itu segala macam bentuk kejahatan yang terjadi di dunia ini terkecuali itu berasal dan bersumber dari ego yang ada di dalam diri kita. Segala macam perbuatan jahat itu apa sih? Buka di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya ke-21. Galatia 5 ayat mungkin Bang Moli bisa membacanya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Telah kubah dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Akan segala macam perbuatan jahat itu perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan setiap hari. Ada percabulan, ada kita sering mendengar ya berita tentang percabulan ini, banyak orang tua yang sudah lanjut usia mencabuli anak-anak di bawah umur. Kenapa dia bisa mencabuli anak-anak di bawah umur? Menahan keinginan, keegoisan yang ada di dalam dirinya, tanpa memikirkan apa kerugian yang tanpa mempedulikan apakah orang tuanya nanti kecewa, apakah nanti masa depan anak ini rusak atau bagaimana, itu tidak dipedulikan. Jadi ketika diri kita tidak akan peduli dengan orang lain. Yang kita pedulikan yaitu keinginan kita, kepuasan kita tercukupi dan terpenuhi. Orang-orang yang egois. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Mungkin kita memang tidak punya berhala saat ini ya. Kita tidak punya patung untuk kita sembah-sembah. Apa yang kita miliki seringkali menjadi berhala kita. Kita lebih mengutamakan misalnya menonton sinetron, melihat TikTok, scroll TikTok, buka WA, dan lain sebagainya, daripada mengutamakan ruan, perselisihan, iri hati, dan lain sebagainya. Dan di sini dikatakan bahwa semuanya itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi perbuatan daging, semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ketika kita marah, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati itu berasal dari dalam diri kita. Makanya ego itu harus kita tanggalkan supaya kita tidak melakukan perbuatan daging ini tadi. Yang harus kita tanggalkan ego yang ada di dalam diri kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh karena dari sifat itu akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan orang yang egois akan melakukan apa saja mewujudkan apa yang diinginkannya tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Apakah itu merugikan orang lain apa tidak? Yang penting saya dulu diuntungkan. Mengalami kekecewaan, tidak peduli orang lain mengalami sakit hati apa tidak, yang penting dirinya dulu. Di berita yang baru-baru ini kita dengar terjadi pembunuhan juga. Itu terjadi karena apa? Karena dia mengingini harta orang itu. Tujuannya tadi apa? Supaya tercukupi dan terpenuhi segala apa yang diinginkan hatinya. Terus membuang ego yang ada di dalam diri kita. Karena segala macam perbuatan jahat, hal-hal dunia
duniawi, keinginan Oh, ya. Sorry teman-teman cari. Kita akan belajar dari satu tokoh yaitu Daud. Teman-teman pasti mengenal Daud dong. Bahkan sebelum Daud menjadi seorang raja, dia dikenal sebagai panglima perang yang hebat, penuh dengan keberanian. Bahkan setelah ia menjadi raja pun, Daud selalu turut serta di dalam peperangan. Dan dalam setiap peperangan mendapat kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai hidupnya. Dalam setiap peperangan yang ia lakukan, dia tidak berjalan sendiri. Dia selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, besok saya berperang. Apakah Tuhan menyerahkan musuh-musuh saya ke dalam tangan saya apa tidak? Jadi kalau Tuhan mengiyakan, dia akan berperang. Namun ketika Tuhan bilang jangan, dia saja. Dia tidak melakukan peperangan. Dia juga dikenal tapi sayangnya teman-teman, jabatannya sebagai raja, kehebatannya, keberaniannya, pengetahuannya dan kepandaian Raja Daud tidak yang ada di dalam dirinya. Ego yang mana ya? Mungkin ada teman-teman yang tahu pada saat mana sih Raja Daud itu egois? Kira tahu teman-teman, ego yang mana ya? Di mana sih, pada saat mana sih Raja Daud itu tidak bisa menahan keegoisan yang ada di dalam dirinya? Berjalan-jalan di atas soto istana, yang melihat seorang perempuan yang sedang mandi, yaitu Batseba, istrinya Uria. Suruh orang untuk mengambil perempuan itu, lalu Daud tidur dengan perempuan itu, dan kemudian perempuan itu mengandung. Nah, ketika Raja Daud tahu kalau perempuan itu mengandung, para pegawainya untuk memanggil Uria dan menyuruhnya pulang ke rumahnya. Supaya apa? Supaya Uria bersetubuh dengan istrinya. Supaya nanti disangka anak yang dikandung oleh istrinya itu anaknya dia, bukan anak hasil persetubuhannya dengan Raja Daud. Namun ketika Uria tidak melakukan apa yang diperintah untuk menempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang hebat, dengan tujuan supaya Uria mati terbunuh sebagai istrinya. Dan apa yang dilakukan Raja Daud di sini adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi sekalipun kedudukannya sepintar apapun kita, secantik apapun kita, sebesar apapun pengetahuan yang kita miliki, tidak akan mampu menanggalkan ego yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa, teman-teman. Setiap hari kita tidak mampu menanggalkan ego dalam diri kita. Makanya kita butuh pertolongan Tuhan untuk menanggalkan ego. Padahal kalau kita lihat Raja Daud itu memiliki istri. Istrinya juga pasti cantik-cantik. Melihat keelokannya, hatinya terpikat. Itu karena kenapa? Karena dia tidak mampu menahan keegoisan yang ada di dalam dirinya. Kedagingan yang ada di dalam dirinya, sehingga pada akhirnya dia melakukan persetubuhan dengan Uria. Demi apa? Untuk memuaskan keinginannya. Keinginannya tercukupi, keinginannya terpuaskan. Jadi sekalipun Raja Daud itu adalah seorang raja yang hebat, namun dia juga termasuk salah satu tokoh. Pikirkan, nanti kalau saya bersetubuh dengan Batseba, apa kata Uria? Apakah Uria nanti akan sakit hati apa tidak? Harusnya ditolak dong. Jangan mau-mau aja gitu kan? Namun Batseba juga mengikuti, sehingga pada akhirnya dia mengandung. Batseba tidak
bagaimana suaminya nanti. Saya kan sudah punya suami. Nanti kalau suami saya dengar, dia tahu, dia pasti kecewa, dia pasti marah. Maka yang terjadi, pasti terjadi masalah, persoalan di dalam mereka. Namun mereka tidak memikirkan itu. Karena kenapa? Karena sifat egois yang ada di dalam diri mereka tadi. Yang penting keinginan mereka apakah orang lain diuntungkan apa atau dirugikan. Dan biasanya di dalam hubungan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perpecahan yaitu keegoisan. Teman-teman, dalam sebuah hubungan terjadinya masalah itu diakibatkan karena orang ketiga. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita bisa menahan ego yang ada di dalam diri kita, tidak mungkin ada orang ketiga di dalam sebuah hubungan. Kalau kita mampu menahan ego di dalam diri kita, tidak akan pernah ada yang namanya orang ketiga di dalam sebuah hubungan. Tapi karena ego kita tidak puas dengan apa yang sudah kita punya, dengan apa yang ada di depan mata kita, makanya kadang-kadang kita terpikat dan lain sebagainya. Itu kenapa tadi? Karena sifat egois yang ada di dalam diri kita. Dan orang yang egois akan melakukan apa saja demi memuaskan keinginan dirinya tercukupi dan terpenuhi. Dan ketika keegoisan sudah mendarah daging diri kita, maka di dalam diri kita akan hilang yang namanya kasih. Di dalam diri kita tidak akan ada yang namanya kasih. Sendiri, mengasihani diri. Selalu mengutamakan diri daripada orang lain, mengabaikan orang lain. Hal yang ketiga yaitu mengapa kita harus menanggalkan sifat ego yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga yaitu karena sikap egois membuat kita seperti Daud tadi, karena dia tidak puas dengan istri-istri yang sudah dia miliki, dia mendua hati, dia bersetubuh dengan wanita. Egois akan membuat kita mendua hati. Di sini kita akan belajar dari Raja Salomo. Jadi teman-teman, Raja Salomo ini anak dari Daud dan Betseba. Jadi kita akan belajar dari Raja Salomo di sini. Teman-teman pasti tahu dong Raja Salomo siapa. Raja Salomo ini terkenal karena hikmatnya yang luar biasa. Bahkan dikatakan tidak akan ada lagi yang seperti dia. Sebelum dia dan sesudah dia tidak akan pernah seperti Salomo. Namun sayangnya semua pengetahuan, kebijaksanaan Salomo juga tidak sanggup melawan dorongan egoistis yang ada. Salomo memiliki ribuan istri demi memuaskan nafsu dan kesenangan pribadi tanpa mempedulikan akibatnya. Sehingga dimakan, dia menduakan Allah. Dia menyembah dewa-dewi yang dipuja oleh istri-istrinya. Padahal Tuhan sudah Tuhan mau, maka Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Namun karena ia menikahi banyak perempuan-perempuan, sehingga di masa tuanya perempuan-perempuan ini memikat hatinya untuk Allah lain. Sehingga pada akhirnya kerajaannya pun terpecah belah, anak-anaknya tidak mengasihi Tuhan, dan anak-anaknya juga ikut serta. Jadi teman-teman, mengapa kita harus membuang sikap egois yang ada di dalam diri kita? Karena sikap egois membuat kita akan mendua hati. Duakan Tuhan, apalagi orang-orang yang ada dengan kita saat ini. Kalau Tuhan aja bisa kita duakan, apalagi orang-orang. Mungkin kita tidak punya berhala. Kita tidak menyembah Allah-Allah lain. Namun seringkali kita mengutamakan kepentingan untuk memuaskan keinginan kita dan Tuhan. Dan biasanya berhala orang-orang percaya saat ini yaitu HP. Jadi sedikit HP-nya bunyi saat berdoa, lihat HP. Saat dengar firman, lihat HP. Itu bukan teman-teman, saya juga mengalaminya sendiri, teman-teman. Jadi kalau bunyi apa ya, seperti dari gebetan. Itu juga sama aja, kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada mengutamakan Tuhan. Berpikir saya kan nggak punya berhala, saya nggak punya patung untuk saya sembah, tidak.
Segala sesuatu yang kita miliki, kalau kita lebih mengutamakan itu daripada mengutamakan Tuhan, itu sama aja kita telah. Dan ingat teman-teman, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidup. Jadi itulah sebabnya mengapa kita harus, mari kita belajar sedikit demi sedikit, lama-lama kita pasti bisa. Seperti yang saya katakan tadi, keegoisan ini akan merubah persahabatan, bahkan di dalam keluarga juga. Dan seringkali anak-anak muda yang perpecahan, saya nggak tahu teman-teman bagaimana ya. Tapi saya menceritakan apa yang mengalah, pasti yang terjadi, pasti perpecahan, putus, dan lain sebagainya. Namun ketika kita belajar mengalah, belajar berpikir positif, menghadapi masalah-masalah yang terjadi, pasti hubungan akan kembali membaik. Namun di dalam setiap masalah-masalah itu kita harus belajar. Biasanya yang sering egois, kalau dikatakan itu perempuan ya, maunya diperhatikan terus. Kadang-kadang juga sih laki-laki tidak tertutup kemungkinan. Ya, juga terus ya. Kadang-kadang juga laki-laki egonya juga tinggi. Maunya diperhatikan terus. Tapi terlebih-lebih perempuan. Seperti saya. Jadi teman-teman, itulah sebabnya kenapa kita harus membuang ego yang ada di dalam diri kita. Yang pertama tadi itu karena segala termasuk menduakan hati Tuhan, tidak puas dan sebagainya, itulah sumber dari semua masalah dan kejahatan yang ada. Jadi mari kita harus menanggalkan ego, mengikis ego yang ada di dalam diri kita. Belajar untuk menerima pendapat orang lain, belajar untuk menerima sebagainya. Makanya di sini Rasul Paulus mengatakan, memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat di Filipi, bagaimana sih cara menanggalkan ego itu. Di situ tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu ada di dalam Filipi. Tidak mencari kepentingan diri sendiri, memiliki sikap yang rendah hati, dan juga menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ketika kita mampu melakukan ketiga hal ini, tidak mencari utamakan orang lain daripada diri kita sendiri, maka yakin dan percaya teman-teman, sikap egois dalam diri kita lama-lama pasti akan terkikis. Demikian firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan mengajarkan kami terkait menanggalkan ego yang ada di dalam diri kami merupakan sumber dari segala kekacauan dan segala macam perbuatan-perbuatan jahat. Baik, mohon Tuhan tolong mampukan kami, sebab tanpa Tuhan, ajarlah kami untuk selalu memiliki sikap yang rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Hingga nama Tuhan dan perbuatan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berhenti untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selebihnya menolong memampukan kami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kepada ini saja, kepada bengong gitu loh. Terima kasih Kak Time buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, mengikut tentang ego, ya, ego sangat luar biasa ya, sangat. Semoga teman-teman terberkati. Ada satu hal, jangan pernah mendua dan tanggalkan. Memang ego adalah hal yang sangat susah ditinggalkan seseorang dalam kehidupannya kalau dia tidak mempunyai komitmen. Tinggalkan. Apalagi dalam tadi disinggung soal ini masalah hubungan dalam pasangan, dalam lain sebagainya, semua itu penting namanya menanggalkan ego. Karena setia itu adalah hal, jadi bukan hanya setia sama pasangan juga adalah hal yang sangat-sangat mahal. Dan setia juga sama Tuhan. Ketika kita setia sama pasangan kita, sudah otomatis setia sama Tuhan. Ibarat itu gambarannya. Kalau kita setia dengan Tuhan, begitu juga kehidupan kita
Tuhan di sekeliling kita bakalan setia. Baik, terima kasih buat Mbak Time, Mbak Time yang sangat luar biasa udah jadi. Semoga selalu diberkati pelayanannya dan mengurus anak-anak panti Enelisan, anak-anak yang luar biasa ya. Jadi semoga biasa bagi anak-anak dan pokoknya sangat terberkati lah pada malam hari ini. Tiba saatnya kita mau udah syafaat ya. Tapi sorry pemain gitarnya lagi ngurus babynya, lagi ngurus anaknya, jadi pemain gitar nggak ada. Ya, nggak apa-apa, itu musik tidak menghalangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk menghiasi suasana. Tapi sebelum kita masuk dalam doa syafaat, sebelum saya sampaikan sembah hambanya, kita angkat pujian kita, refnya saja, sampaikan pada Yesus. Maaf ya suara tidak bagus. Kita menyanyikan, sampaikan pada Yesus segala hanya sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, dia mengerti memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih. Suara saya terdengar tidak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, sebelumnya mungkin ada pergumulan dari teman-teman. Untuk kita doakan bersama-sama. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pergumulannya. Oke. Saya boleh? Ya. Selamat malam semua teman-teman semuanya. Yau, Vivu. Ya, Selamat malam Ketua Muli. Selamat. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman atas malam hari ini. Bersyukur ya bisa gabung dan di rumah Tuhan malam hari ini. Saya sangat luar biasa lah, puji Tuhan, sekalipun hari ini saya belum ke gereja. Sempat ada masalah dan diingatkan firman Tuhan pagi malam hari ini, tanggalkan egomu. Itu sangat luar biasa. Dan teman-teman yang lain. Saya ada minta dukungan doa teman-teman dan juga buat teman-teman ini. Suara saya masih ada ya? Oke. Kemarin teman-teman kita selesai pembangunan gereja di Mustoli itu ya teman-teman, dan setelahnya ada sedikit
yang membuat hati saya kecewa, teman-teman. Dan itu menjadi bahan renungan dalam diri saya sendiri, mengapa kata-kata viral sekarang itu saya mau bertanya gitu lah. Nah, jadi takutnya bertanya nanti dibilang kamu nanya. Lebih baik saya pendam aja dalam diri saya. Nah, jadi apa itu teman-teman? Beberapa hari yang lalu, minggu saya sudah serah terima kunci di gereja itu. Namun yang membuat saya kecewa, pendeta Marbun, marga Marbun orang Batak itu memberikan informasi yang tidak jelas, menghakimi saya di Nias ini saya tidak dalam pelayanan, dan sering meninggalkan pelayanan. Dan teman-teman, saya sudah tidak lakulah sama saya, walaupun dia pendeta. Nah, jadi yang membuat saya kecewa teman-teman, itu akhirnya pendeta yang dari pusat juga percaya dengan hal seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman, gereja kita bangun itu yang sudah selesai, itu terlantar sekarang di Nias. Ya, saya nggak juga untuk langsung memegang karena berita seperti itu, teman. Nah, saya dengar informasi, saya angkat lagi di situ. Nah, kenapa hubungan komunikasi saya selama ini di masyarakat di sana sudah saya bangun dengan baik-baik, teman-teman. Ya, pendekatan itu ya sudah saya laksanakan. Tapi yang membuat saya gagal ketika tahu teman-teman ada masalah waktu itu. Nah, jadi saya minta dukungan doa teman-teman supaya saya sampai saat ini hilang gitu, teman-teman. Dan benar yang dibilang Katibi tadi, dan dia ini senang di atas penderitaan orang lain. Ya, artinya ketika gereja itu sudah dibangun, gitu loh teman-teman. Dia pengen menguasai. Nah, jadi orang yang capek-capek menderita, jadi ditengalin. Jadi supaya saya dikuatkan oleh Tuhan, dan saya percaya sih masa depan sungguh ada dan harapan saya tidak akan hilang asalkan saya di dalam Tuhan. Nah, jadi teman-teman, saya dikuatkan dan saya di PHP loh teman-teman. Saya di PHP dan saya Tuhan, dan teman-teman dukung saya dalam doa. Saya pergumulan juga untuk untuk pekerjaan sampingan ya, untuk masalah-masalah yang itu aja. Dan yang kedua, rencana ke depan saya akan melayani di Bawalatu untuk sementara. Dan Tuhan izinkan mulai bulan 12 inilah, bulan 12 ini di sana. Thank you, agak panjang sedikit ya. Terima kasih itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Pak Jai. Ya, kita doakan tapi ya semoga orang ketiga itu biasanya dikatakan setan lah ya. Jadi supaya setan itu bisa orang yang sudah solid sebenarnya, ya kita doakan supaya Tuhan memberikan jalan keluar sehingga gereja pun yang sudah dibangun fungsinya bisa digunakan di tempat yang sudah ada. Jadi kita doakan juga pelayannya Pak Jai dan juga ya mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain, masih ada waktu. Tidak ada lagi? Oke,
Terima kasih, karena tidak ada lagi saya akan baca syafaat kita malam hari ini yang sudah dikasih ke saya. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia di tahun berkati bangsa kita lebih maju lagi, biarlah hamba-hamba Tuhan yang sudah terdidik. Saya melihat di sana yang terdidik menjadi hamba Tuhan, sekolah-sekolah teologi, ya supaya lewat anak-anak Tuhan yang sudah belajar seperti kita-kita ini. Ya kita doakan kita ini ada untuk bangsa kita supaya kita bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang. Fungsinya kita doakan bangsa kita juga supaya diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa kita supaya orang-orang yang dipilih Tuhan kaki tangan Tuhan untuk memimpin bangsa kita lebih baik lagi. Doakan juga yang kedua berdoa untuk lebih maju lagi dalam persekutuan yang sudah ada, dan juga berdoa buat kerjasama ya yang solid untuk kedepannya lagi lebih maju untuk diperbesarkan persekutuan ini. Tidak hanya begini-begini aja, tapi lebih berkembang keluarga kita dimanapun berada. Saya juga masih di perantauan, belum tentu kapan pulang. Ya kita doakan keluarga kita juga diberkati Tuhan, ditolong Tuhan dimanapun mereka berada. Lalu jangan lupa tadi pergumulannya pada Pak Jai, supaya kita doakan bersama. Ini kita doakan Kak Timena nggak sampaikan sih, tapi dia lewat chat. Kita doakan Kak Timena mungkin dalam kondisinya kurang baik ya, supaya kekuatannya fisiknya dipulihkan. Doakan juga pelayannya Abang Faah supaya semakin berkembang, tidak hanya di situ-situ aja, tapi Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih lagi supaya semakin berkembang. Doakan saya, ijazah kan itu belum keluar. Sebenarnya saya sudah keluar dari sini, sudah tidak terbeban lagi, tapi karena Jawa ke Nias itu yang lumayan ya ongkosnya. Jadi rencananya mau pulang tapi ijazahnya belum keluar. Dan saya dapat ongkos bisa balik ke Nias dulu, mau lihat keluarga. Nanti Tuhan panggil kemana pelayanan itu pergumulan saya. Ada lagi dari teman-teman mungkin baru ingatnya. Oke, kalau tidak ada kita langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Dan persekutuan kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, kami telah mengikuti dan terberkati oleh firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami diberikan keteguhan hati, rasa iri dijauhkan dari setiap kehidupan kami Bapa, seperti firman-Mu yang sudah disampaikan ke kami. Tuntun kami mengingat sadar Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan selalu membuka jalan bagi kami dalam setiap persoalan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kami punya iman kami kepada Kristus, bahwa tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan, kami manusia biasa, penuh dengan ego, penuh dengan keinginan-keinginan dunia ya Tuhan. Karena itu Bapa, tolong kami, berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat di hadapan Tuhan. Kami berkati bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang lebih maju lagi Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin yang ada, dari pemimpin yang Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, biar lewat kepemimpinan mereka Tuhan, bangsa kami ini lebih maju lagi ya Tuhan, dan mengalami karunia daripada Tuhan. Kami berbagi agama, berbagi keyakinan Tuhan, tetapi kami percaya di dalam pertolongan Tuhan,
anak-anak yang berkualitas ya Bapak, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah di jenjang pendidikan Tuhan dalam melayani Engkau, berkati kami juga Tuhan, sehingga apa yang sudah kami dapat memberikan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu Yesus. Kami juga secara khusus berdoa buat persekutuan kami ini Tuhan, mana persekutuan Youth Generation Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, dimanapun berada Tuhan. Kami tinggal ya Tuhan, tetapi Engkau menyediakan media ini Bapa, untuk kami bisa bersekutu bersama-sama, walaupun dalam satu gedung Tuhan, tetapi Engkau mempersatukan kami dalam media ini Tuhan, sehingga kami bisa memuji, mempermuliakan namamu. Terima kasih Bapak hamba-Mu yang mengambil, yang memimpin Youth Generation ini Tuhan, dari berbagai cabang. Engkau berkati secara khusus Pak Ketua, Pak Muli Tuhan, berkati hamba-Mu, dan juga jajaran-jajaran yang atau anggota-anggota yang ikut dalam membantu ya Tuhan untuk mengembangkan hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi, sehingga mereka dapat mengembangkan dan memperbesarkan persekutuan ini yang sudah bersekutu pada malam hari ini bersama-sama dengan kami, yang tidak sempat ikut bersama-sama kami Tuhan, Engkau berkati mereka dalam setiap kesibukan, selalu menolong mereka Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara kami Pak Jai dalam pergumulannya Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan. Kau berikan kemudahan, Kau berikan suatu hal yang mujizat nyata Tuhan, yang fatal, yang membuktikan bahwa hamba-Mu Engkau pilih untuk memimpin jemaat di tempatnya di sana. Tuhan, Engkau bercampur tangan, berikan mudahan jalannya Tuhan, sehingga pelayanannya tidak terhambat oleh orang-orang yang tidak mengerti orang Tuhan dalam kehidupannya Bapa, sehingga Engkau berkati anak-Mu Tuhan, dan juga pekerjaannya Tuhan Engkau berkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati juga Kak Fa pelayanannya, berikan kemudahan Tuhan, berkati dia ya Tuhan, sehingga lebih lagi ya Tuhan untuk melayani Engkau. Terkhusus juga Kak Time yang dalam kondisi Tuhan, Engkau jamah mujizamu terjadi Tuhan, sehingga ia mengalami kesembuhan dan meneruskan pelayanan Tuhan di mana anak-anak yang sedang dia didik Tuhan, biar lewat pelayanannya banyak anak-anak terberkati dan menjadi anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan namamu Bapa. Berkati kami semua pada malam hari ini Bapa, keluarga kami juga dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menolong mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami pada saat ini, tetapi kami ya Tuhan, Tuhan menolong, menyertai, memberkati mereka Tuhan. Jika mereka dalam keadaan kesulitan Tuhan, Engkau tolong mereka. Jika mereka dalam keadaan menikmati lawatan Tuhan, menikmati pertolongan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu hamba-Mu WL, dan juga terlebih-lebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati lebih lagi Tuhan dalam pelayanan ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapak, segala doa kami, segala kerinduan kami tanpa kami sampaikan Tuhan, Engkau sudah tahu. Saya penyertaan-Mu, pendengaran akan setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau akan mendengarkannya bagi kami dan menjawabnya pada tempatnya Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.